Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan riba dan bunga bank. Pengertian riba dan bunga bank secara bahasa ada tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jenis-jenis riba nasi'ah atau riba jahiliyah, tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang mengutangi dari orang yang berhutang sebagai imbalan pembayaran atas penundaan pembayaran utangnya. Tambahan yang terkait dengan waktu, contohnya transaksi kartu kredit. Saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai 1 juta dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna kartu kredit diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya. Riba fadl, jual beli emas atau perak, atau jual beli bahan makanan dengan bahan makanan yang sejenis. Dengan adanya tambahan atau dapat diartikan mempertukarkan suatu dengan sesuatu yang lain, di mana akan terjadi riba jika sesuatunya itu tertentu barang ribawi. Contohnya, seorang menjual atau meminjamkan bi'an atau uang kepada seorang dengan syarat orang tersebut harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis seperti emas dan emas, atau biji dengan biji-bijian dengan disertai tambahan dari barang yang semisal. Dan barang tersebut adalah barang-barang ribawi yang apabila ditambahan dengan barang semisalnya akan menjadi riba. Jenis-jenis bunga bank. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman uang di bank, di mana nantinya nasabah harus membayar melebihi jumlah pinjaman pokok dengan batas waktu tertentu. Kedudukan hukum riba dan bunga bank. 1. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Nomor 2. Muhammad Abdul Zahar dalam Buhuts fi al-Riba. 3. Majelis Tarjiyah Muhammadiyah. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Yang pertama, praktek pembangunan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembangunan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembangunan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang selanjutnya Quran Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisi riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang selanjutnya, hadis tentang riba. Dalam hadis Nabi juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba, yaitu riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakai harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Yang selanjutnya, kaidah fikih. Dalam kaidah fikih juga diterangkan tentang pembolehan melakukan hal yang dilarang jika terdapat keadaan darurat. Di antaranya, keadaan darurat itu menyebabkan diperbolehkannya hal-hal yang dilarang. Kebutuhan itu dapat menempati kedudukan darurat, baik secara umum maupun khusus. Dalam hal ini, para ulama telah bersepakat bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena darurat berlaku sebatas ukurnya daruratnya. Maksudnya, jika sudah tidak darurat maka harus berhenti. Seperti orang yang kelaparan dan tidak ada makanan lain selain babi. Boleh ia memakan babi sampai hilang laparnya. Tidak boleh sampai kekenyangan. Dalam konteks riba perbankan, maka silahkan melakukan 2 kriteria di atas. Apakah yang dinamakan kebutuhan oleh kita itu benar-benar murni dipaksa, ataukah karena dorongan syahwat keinginan? Contohnya, ingin mengkredit rumah, malu jika seumur hidup sewa rumah, ingin membeli mobil agar tidak selamanya pinjam, rental, atau naik kendaraan umum. Padahal sewa rumah halal dan tidak berlaku malu dalam hal yang benar. Demikian halnya pinjam dan rental mobil atau naik kendaraan umum, statusnya halal. Kenapa harus malu dalam hal yang halal? Yang seharusnya malu itu jika menempuh jalan riba. Mungkin itu presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.